Perkenalkan, nama saya David Tauruk. Saya dari Prodi Sistem Informasi dengan NPM 2008100059 Universitas Katolik Santo Tomas Medan. Di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana menciptakan sebuah database dan menciptakan tabel di dalam database tersebut serta mengisi tabel tersebut di aplikasi MySQL Workbench. Bagaimana caranya? Ayo simak video berikut ini. Oke, pertama aktifkan dulu MySQL di SAM kalian. Ini di startkan dulu. Kemudian jalankan aplikasi MySQL Workbench-nya. Masuk ke dalam koneksi yang telah kita buat waktu itu. Ini tes koneksi. Lalu klik continue. Lalu kita akan menciptakan sebuah database. Klik kanan di skema, lalu klik create schema. Setelah itu ketik nama databasenya, misalnya db underscore lagu, kemudian klik apply, lalu apply lagi dan finish. Database kita sudah terbuat ya. Ini dia database kita. Selanjutnya kita akan menciptakan table di dalam database kita. Di sini klik table, lalu klik kanan, create table. Lalu sini tentukan nama tabelnya. Misalnya table pencipta. Setelah itu kita akan membuat field di table ini. Klik dua kali di sini, lalu ganti namanya, misalnya KD pencipta. Tipe datanya misalnya kita buat char, lengthnya sebanyak 7. Lalu field yang kedua, nama, datanya varchar juga kita buat 30. Lalu yang ketiga, alamat, varchar juga, lengthnya 50 kita buat. Lalu field yang keempat, foto, varcharnya kita buat 100 saja lengthnya. Lalu yang kelima, keterangan, sini kita buat teks saja. Oke, setelah kita menentukan fieldnya, kita klik apply, apply lagi, lalu finish. Coba kita cek apakah sudah tercipta atau belum. Di sini di table baru kita klik yang tanda ini, ya sudah muncul ya. Coba kita isi fieldnya, kita isi tabelnya. Klik dua kali di sini, misalnya kita buat, baru kita tulis namanya juga, alamat, lalu yang kedua, setelah diisi klik lagi apply untuk men-save-nya, play lagi dan finish. Coba kita cek lagi. Ya sudah muncul ya, tabelnya sudah terisi. Oke, kita ke table selanjutnya. Klik kanan pada tab table ini, lalu create table. Tentukan nama tabelnya, misalnya table
tabel lagu, lalu kita buat lagi fieldnya, misalnya kode lagu. Tipe datanya kita buat char, lengthnya 7 juga. Kemudian yang kedua, judul, tipe datanya varchar juga, lengthnya kita buat 100 saja. Ini field yang ketiga, nada dasar, kita buat lengthnya 8 aja. Lalu yang keempat, kita buat jenis, tipe datanya kita buat char, lengthnya 2. Kenapa lengthnya 2? Misalnya nanti kita buat seperti ini, dan nanti formatnya itu 01 misalnya itu lagu pop, lalu 02 itu misalnya lagu rap, 03 misalnya dangdut, 04 misalnya lagu rock, 05 misalnya hard rock, dan 06 keroncong. Jadi kita akan mengisi yang ininya aja ya, 01 sampai 06. Lalu field yang berikutnya kita buat lirik, tipe datanya kita buat teks saja. Lalu field selanjutnya bahasa, kita buat tipe data yang varchar juga, lengthnya kita buat 15. Oke, field yang selanjutnya kita buat rating, lalu ini integer, lengthnya 1 saja, karena nanti kita akan mengisi ratingnya itu dari angka 1 sampai 5 saja ya. Oke, field yang selanjutnya kita buat tanggal, tipe datanya date. Oke, setelah kita menentukan fieldnya, kita klik apply, lalu apply lagi, dan finish. Coba kita cek apakah sudah berhasil atau belum. Ya, sudah ada ya, tabel lagunya sudah tercipta. Coba kita isi di kode lagu, misalnya 2005, lalu judulnya nada dasar, jenisnya misalnya kita buat 02, lalu liriknya kita pastikan saja, lalu bahasa kita buat bahasa Indonesia, ratingnya misalnya 4, lalu tanggal misalnya oke. Yang kedua misalnya lalu jenisnya misalnya kita buat pop saja ya, liriknya
Kita pastikan saja bahasanya bahasa Indonesia juga. Ratingnya misalnya 5, lalu tanggalnya misalnya 2019 bulan 5 14. Oke, setelah kita buat isi tabelnya, kita klik apply, lalu apply lagi dan finish. Coba kita cek apakah sudah tercipta, sudah terisi tabelnya. Ya, sudah terisi ya tabelnya. Coba kita buat tabel yang ketiga, dan tabel tersebut memiliki foreign key ya. Coba kita buat tabel ciptaan dan kita isi fieldnya. Misalnya kita buat ID ciptaan, tipe data kita buat integer, lalu lengthnya 11, lalu kita buat auto incrementnya. Auto increment itu apa sebenarnya? Jadi kalau kita buat auto increment, nanti kita ketika mengisi tidak kita kosongkan saja field ID ciptaan ini, dan dia akan otomatis terisi ya. Misalnya kita kosongkan kan, nanti akan terisi dari yang 1 dan seterusnya, berurut dari 1 sampai terbesar ya. Kemudian field selanjutnya ini kita akan foreign key kan, kode pencipta, tipe datanya char 7 harus sama seperti tabel yang sebelumnya ya, karena kita akan menghubungkannya. Lalu kode lagu char 7 juga, karena sebelumnya sama seperti itu. Lalu kita klik apply, kemudian apply lagi. Kita cek apakah sudah tercipta atau belum tabel ciptaannya. Ya, sudah ada. Selanjutnya kita akan membuat foreign key dari kolom KD pencipta yang ada di tabel ciptaan ini ke tabel pencipta di kolom KD pencipta, dan juga kita akan membuat foreign key ke kolom KD lagu, ke tabel lagu di kolom KD lagu juga. Oke, langsung saja. Yang pertama kita ketik, kita klik file, new query tab. Oke, lalu kita ketikkan use db lagu, lalu kita blokkan, baru kita execute yang lambang petir ini ya. Kita use dulu database kita agar bisa kita hubungkan. Kita klik execute. Oke, setelah db lagunya tampilannya bold seperti ini, itu tanda sudah kita use ya database-nya. Selanjutnya kita ketikkan perintah foreign key-nya. Kita ketik alter table, karena yang akan kita hubungkan tabel ciptaan. Kita ketik tabel ciptaan, lalu add foreign key, lalu buka kurung kolom yang akan kita hubungkan tadi, lalu kita ketik KD pencipta, tutup kurung, lalu reference,
Lalu setelah itu ke tabel yang akan kita hubungkan, yaitu tabel pencipta, dan kolomnya KD pencipta. Lalu kita execute lagi. Coba kita cek apakah sudah berhasil terhubung foreign key. Arahkan ke tabel ciptaan, lalu logo obeng ini, kemudian kita klik foreign keys. Ya, sudah berhasil ya. Kemudian yang kedua, kita buat lagi alter table ciptaan, add foreign key. Field yang kedua tadi ialah KD lagu ya. Kemudian reference, kita akan menghubungkannya ke tabel lagu, jadi kita ketik tabel lagu, kemudian kolomnya lagi titik koma. Coba kita execute ya, ini kurang S. Oke, coba kita execute, kita cek apakah berhasil atau tidak. Foreign key, oke, sudah terhubung ya. Oke, sekian video dari saya tentang cara menciptakan sebuah database dan menciptakan tabel dalam database tersebut, serta mengisi tabel tersebut di aplikasi MySQL Workbench. Saksikan video saya yang berikutnya. Sekian dan terima kasih.